sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenaran setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita dengan sebuah lagu istimewa. Ditebus Yesus, besarlah kesukaanku. Aku tahu yang terang hadiratnya selamanya beserta aku. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Amat senang aku kabarkan hal tebusan darahnya Yesus. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Amat senang aku kabarkan hal tebusan darahnya Yesus. Aku fikirkan menebusku pada sehari-harian. Aku nyanyi puji selalu hal cinta Tuhan yang heran. Aku sudah ditebus oleh darahnya. Amat senang aku kabarkan hal tebusan darahnya Yesus. Tebusan darahnya Yesus. Tebusan darahnya Yesus. Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Gerard Benar seperti yang bertajuk Hodu Ladonai Kitop, atau dalam bahasa Melayu, bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi kita ke dalam mimbar pengharapan. Kita akan melihat Mazmur 107 pada hari ini.
Mari kita berdoa untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau mempunyai kasih setia yang kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Engkau memimpin pikiran kami untuk memahami segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Hodu ladonai kitov, kile olam khasdo. Ini adalah ungkapan dalam sebuah lagu. Ia adalah kata-kata bahasa Ibrani dalam Mazmur 107 ayat 1 yang bermaksud, bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasih-Nya kekal selama-lamanya. Ayat ini menyatakan bahwa bersyukur itu adalah tindak balas umat Tuhan terhadap kebaikannya. Selanjutnya kita akan mempelajari Mazmur 107 untuk mengetahui bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan dan bagaimana kita harus bertindak balas. Terlebih dahulu, kita akan melihat 3 ayat yang pertama. Ayat 1 hingga 3 dalam Alkitab versi Borneo. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasih-Nya kekal selama-lamanya. Biarlah mereka yang telah ditebus oleh Tuhan berkata demikian. Mereka yang telah ditebus-Nya daripada tangan musuh dan dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ayat-ayat ini memberitahu kita 2 perkara. Pertama, siapa yang harus bersyukur? Jawabannya, mereka yang ditebus Tuhan dari musuh dan yang dikumpulkan Tuhan dari serata dunia. Bagi mereka yang menyanyikan Mazmur ini sekitar 2500 tahun yang lalu, ayat ini bermaksud bahwa Tuhan telah menebus mereka dari penindasan musuh-musuh mereka. Mereka ditawan jauh dari tanah asal mereka sendiri. Tuhan menyelamatkan mereka dan mengumpulkan mereka kembali ke tanah mereka sendiri sehingga mereka dapat menyembah Tuhan lagi. Bagi orang Kristen pada hari ini, ayat ini bermaksud kelepasan dari perhambaan dosa dan penindasan syaitan. Tuhan telah menebus kita dan mengumpulkan kita sebagai satu gereja untuk menyembah-Nya. Ini membawa kita kepada hal yang kedua, yaitu kenapa harus bersyukur? Jawabannya, karena Tuhan itu baik dan kasih setia-Nya kekal selama-lamanya. Saudara dan saudari, kasih setia adalah mod atau cara Tuhan berurusan dengan umat-Nya, umat yang menerima perjanjian-Nya. Kebaikan dan kasih setia Tuhan ini dinyatakan melalui tindakan-Nya yang ajaib dalam menyelamatkan umat-Nya dari kesulitan yang besar. Kita dapat melihat bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam Mazmur 107 ayat 4 hingga 32. Dalam teks Mazmur ini, kita melihat 4 situasi di mana Tuhan menyelamatkan umat-Nya dan bagaimana tindakan kelepasan itu dilakukan. Apakah 4 situasi tersebut? Situasi pertama, ayat 4 hingga 5. Ada orang yang mencari tempat di mana mereka boleh menetap. Tetapi keadaan menghalang kerinduan mereka dari dipenuhi. Mereka lapar dan dahaga semasa merayau di gurun. Kehidupan mereka merosot, mereka sudah putus asa. Situasi kedua, ayat 10 hingga 12. Ada orang yang dipenjara karena kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak mahu mendengar dan mematuhi nasihat Tuhan. Karena pemberontakan mereka menderita di penjara, diikat oleh rantai besi. Oleh karena rahmat-Nya, Tuhan mendisiplinkan mereka. Tuhan mempertanggungkan pekerjaan yang sukar kepada mereka. Tidak ada orang yang menolong ketika mereka jatuh tersungkur. Mereka merasa tidak berdaya dan putus asa. Situasi ketiga, ayat 17 hingga 18. Ada orang yang menderita sakit karena kesalahan mereka sendiri. Mereka mengikuti jalan ketidakpatuhan sehingga mereka menderita penyakit. Mereka menjadi sakit sehingga tidak dapat makan. Mereka hampir mati. Situasi keempat, ayat 23 hingga 27. Ada orang yang seringkali melakukan perjalanan perniagaan melalui laut. Dalam perjalanan mereka mengalami ribut dan ombak tinggi. Kapal-kapal yang mereka naiki terangkat tinggi dan jatuh mendadak. Walaupun mereka sering berada di laut dan terbiasa melakukan perjalanan melalui laut, bahaya yang mereka hadapi melemahkan semangat keberanian mereka.
Mereka tersandung dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Semua kemahiran mereka tidak berguna. Mereka dalam bahaya kebinasaan. Dalam keempat-empat situasi buruk yang baru disebut dalam Mazmur 107 tadi, kita dapat menemukan satu corak yang memberikan harapan. Dalam semua situasi itu, kita melihat bahwa pada titik terendah dari kesulitan hidup mereka, ketika mereka tidak dapat melakukan apa-apa lagi, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru untuk dibebaskan, lalu Tuhan membebaskan mereka. Corak ini dapat dilihat dalam ayat 6, 13, 19, dan 28. Tindakan pembebasan oleh Tuhan ini disebut oleh pemazmur dalam ayat 8, 15, 21, dan 31 sebagai perbuatannya yang luar biasa. Apabila Tuhan membebaskan mereka, Dia memutarbalikkan keadaan buruk mereka menjadi baik. Pembebasannya penuh dan lengkap. Pertama, Tuhan tidak hanya memberi tempat dan memimpin mereka ke sana sehingga mereka dapat menetap, tetapi Dia juga memberikan mereka cukup air dan makanan untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga mereka. Kedua, Tuhan membebaskan mereka dari penjara dan rantai dan membawa mereka keluar dari kegelapan dan kesuraman kepada ruang terang. Dia memberi mereka kebebasan dari belenggu dan penjara. Ketiga, Tuhan menyembuhkan mereka dan memberi mereka kehidupan yang utuh. Dia menyelamatkan mereka dari kematian. Keempat, Tuhan mengeluarkan mereka dengan selamat dari bahaya perjalanan di laut. Dia menenangkan ribut yang sedang mengamuk dan membawa mereka dengan selamat ke tempat tujuan mereka. Mereka yang telah ditebus membalas dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini diterjemahkan ke dalam tindakan mereka melalui dua cara. Pertama, melalui persembahan korban seperti yang dinyatakan dalam ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban-korban kesyukuran. Kedua, melalui ibadah penyembahan dan bersaksi bagi Tuhan. Ayat 22 mengatakan, biarlah mereka mengisytiharkan hasil-hasil kerjanya sambil bergembira. Manakala ayat 32 pula mengatakan, biarlah mereka meninggikan Dia dalam perhimpunan orang dan memujinya dalam kalangan tua-tua. Saudara dan saudari, pernahkah Anda dibebaskan dari kesulitan atau situasi berbahaya? Pernahkah Anda mengembara di gurun kehidupan dan rindu untuk menetap? Adakah Anda sudah mengalami kelegaan dari perjalanan yang tidak berkesudahan ini? Pernahkah Anda dibelenggu oleh suatu ketagihan? Adakah Anda sudah mengalami pembebasan dari ketagihan itu? Pernahkah Anda sangat sakit dan dalam kesakitan? Adakah Anda sudah mengalami kelepasan dari penyakit dan kesakitan ini? Pernahkah Anda dalam perjalanan yang berbahaya? Adakah Anda sudah mengalami kelepasan dari perjalanan yang mungkin meragut nyawa Anda? Sebahagian daripada kesulitan yang kita hadapi mungkin telah disebabkan oleh keadaan di luar kawalan kita. Beberapa keadaan yang sulit itu mungkin datang karena kebodohan dan ketidaktaatan kita sendiri. Apapun itu, pada titik terendah dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dinyatakan kepada kita melalui perbuatan ajaib-Nya yang melepaskan kita dari kesusahan. Tuhan telah mendengar seruan kita dan menyelamatkan kita. Apakah tanggapan kita terhadap kebaikan Tuhan, kemurahan hasil kasih-Nya, dan kelepasan ajaib yang dilakukannya? Kita harus bersyukur kepada-Nya. Namun lanjutan daripada respon syukur ini adalah bagaimana ia diterjemahkan ke dalam dua hal. Hal yang pertama, dalam perbuatan memberi persembahan korban. Korban persembahan kita pada hari ini diberikan dalam pelbagai bentuk, termasuk masa, uang, talenta, tubuh, lagu pujian, dan sebagainya. Saya berpikir sejenak, mungkinkah pemberian persembahan kita mencerminkan sejauh mana kebersyukuran kita kepada Tuhan? Semakin besar perasaan bersyukur kita, semakin besarlah tahap pengorbanan kita dalam hal memberi. Dan begitu sebaliknya. Hal yang kedua, dalam perbuatan ibadah penyembahan dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan sudah melakukan hal yang besar
dan ajaib bagi kita. Tentu saja kita menyembahnya, tentu saja kita bersaksi baginya, dan mengabarkan kebaikan-kebaikannya yang ajaib kepada orang lain. Mungkin ada di antara kita yang mengalami beberapa atau semua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang dalam Mazmur ini pada masa ini. Mungkin ada yang sedang ketagihan sesuatu dan rindu untuk dibebaskan. Kita tertunggu-tunggu namun masih belum dilepaskan. Meskipun dalam keadaan seperti ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita bukan hanya berdasarkan tindakan pembebasan yang telah selesai. Ucapan syukur itu didasarkan pada kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan melalui perbuatan pembebasannya yang luar biasa. Ayat 43 mengatakan, sesiapa yang bijaksana akan memerhatikan semua ini dan akan mengerti kasih Tuhan. Biarlah kita menjadi bijaksana. Marilah kita perhatikan perbuatan, kebaikan, dan kasih setia Tuhan pada masa lalu. Sama ada perbuatan itu dilakukan untuk kita ataupun untuk orang lain. Perbuatan baik Tuhan yang luar biasa itu memberikan kita jaminan bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk pembebasan kita. Janji untuk kita hari ini adalah bahwa ketika kita mengalami kesulitan hidup dan kita berada pada titik yang paling rendah, pembebasan Tuhan akan datang karena Dia baik dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Hodu ladunai kitov. Ungkapan ini bermaksud, bersyukurlah kepada Tuhan kerana kebaikan-Nya. Namun ia juga dapat dimengerti secara tata bahasanya sebagai bersyukur kepada Tuhan kerana itu baik untuk dilakukan. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Kita juga bersyukur sebab perbuatan bersyukur itu sesuatu yang baik dilakukan. Memang nyata kebenarannya. Bersyukur kepada Tuhan yang baik adalah sesuatu yang baik dilakukan. Semoga Anda mengalami kebaikan Tuhan yang berganda setiap hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Maha besar dalam kerajaan surga. Terima kasih sebab mengajar kami bersyukur. Biarlah kami mengingati bahwa syukur kami itu adalah didasarkan atas kasih karunia Tuhan. Terima kasih sebab Engkau memberikan kami kemampuan untuk sentiasa bersyukur setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.